Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Cerita ini sebenarnya bukan cerita baru. Bagi sebagian dari kawan semua, mungkin sudah pernah mendengarnya. Cerita lama yang sempat viral di Twitter beberapa tahun silam. Tapi untuk yang belum pernah mendengar, malam ini saya akan bawakan kembali kisah tentang perjalanan seseorang bernama Farhan. Saat itu, Farhan pulang sendirian pada dini hari, mengendarai motor, melewati salah satu hutan di Kalimantan. Jalanan gelap, kabut tipis menutupi pandangan, dan hanya suara mesin motor yang menemani sepanjang perjalanan. Namun, di tengah hening malam itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Motornya tiba-tiba mogok di tengah hutan, jauh dari rumah penduduk, tanpa sinyal dan tanpa siapapun di sekitar. Dan dari situlah kisah ini dimulai. Bagi kalian yang tinggal di Kalimantan Timur, nama Bukit Soeharto mungkin sudah tidak asing lagi. Jalur panjang yang menghubungkan Samarinda dan Balikpapan ini sering menjadi pilihan sebagai rute alternatif saat jalan utama sedang padat. Namun, di balik fungsinya sebagai jalur perlintasan, Bukit Soeharto merupakan kawasan hutan raya yang berada di bawah pengelolaan pemerintah. Pada siang hari, tempat ini tampak seperti hutan pada umumnya. Pepohonan menjulang di kiri kanan jalan, hembusan angin yang membawa aroma dedaunan, dan sesekali terdengar suara satwa dari balik rimbunnya hutan. Akan tetapi, ketika malam tiba, suasananya berubah drastis. Minimnya penerangan membuat seluruh jalanan tampak seperti lorong panjang yang gelap dan sunyi, seolah-olah cahaya enggan menyentuh tempat itu. Bagi sebagian orang, melewatinya pada malam hari menimbulkan sensasi tidak nyaman. Perkenalkan, nama saya Farhan. Cerita yang akan saya sampaikan ini merupakan salah satu pengalaman yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya dan sampai sekarang masih teringat jelas. Hari itu saya sedang libur kerja. Dan sejak beberapa minggu sebelumnya, saya sudah merencanakan untuk berkunjung ke Samarinda. Tujuan saya sederhana saja. Sekadar ingin bertemu teman lama yang sedang menempuh kuliah di sana, menikmati waktu bersama, dan sedikit mengistirahatkan pikiran dari rutinitas pekerjaan. Sekitar pukul 10 pagi, saya tiba di kos teman saya. Setelah beristirahat sebentar, kami memutuskan pergi jalan-jalan. Kami menghabiskan waktu dengan berkunjung ke mall, menonton bioskop, lalu kembali ke kos untuk bermain game hingga waktu terasa berlalu begitu cepat. Hari itu benar-benar menyenangkan dan sama sekali tidak memberikan tanda bahwa sesuatu yang tidak biasa akan terjadi. Waktu terasa berlalu begitu cepat ketika kami sedang asyik bermain game. Tanpa disadari, jam dinding sudah menunjukkan pukul 10 malam. Pada saat itu, rasa malas untuk kembali ke Balikpapan mulai muncul. Perjalanan malam selalu terasa lebih berat. Ditambah lagi saya sudah terlanjur lelah setelah seharian beraktivitas. Namun, saya juga tidak punya banyak pilihan. Pekerjaan menunggu keesokan paginya dan saya tidak mungkin menginap di Samarinda. Mau tidak mau, saya harus tetap pulang malam itu. Saya sempat berpikir untuk berangkat sekitar pukul 2 dini hari. Dalam pikiran saya, waktu itu terasa cukup ideal. Lalu lintas lebih lengang, udara lebih sejuk, dan saya masih bisa beristirahat sebentar untuk memulihkan tenaga. Akhirnya saya memutuskan untuk tidur dulu, walau hanya beberapa jam, sebelum kembali menempuh perjalanan panjang menuju Balikpapan. Ketika alarm ponsel saya berbunyi, jarum jam menunjukkan pukul 2 pagi, tepat seperti rencana awal.
namun rasa kantuk masih sangat kuat, membuat tubuh enggan bergerak. Saya memejamkan mata lagi, mencoba mencuri waktu beberapa menit tambahan untuk beristirahat. Pikiran saya berusaha menenangkan diri, meskipun saya tahu bahwa semakin lama saya menunda, semakin sedikit waktu yang tersisa. Beberapa menit kemudian, alarm kedua kembali berbunyi dengan nada yang lebih menusuk. Kali ini saya tidak bisa mengabaikannya. Mau tidak mau, saya harus bangun. Saya menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan tenaga, lalu bangkit dari tempat tidur. Rasa malas masih ada, tetapi kewajiban kerja membuat saya harus tetap melanjutkan perjalanan. Saya kemudian membangunkan Reza, teman saya yang sejak tadi tidur di kasurnya. Dengan suara pelan agar tidak mengejutkannya, saya berkata, "Aku mau pulang ke kos sekarang." Reza membuka mata perlahan, masih setengah sadar. Namun ucapannya setelah itu membuat saya sempat diam sejenak. "Kamu yakin pulang sekarang? Nanti ada yang ikut loh." Nada suaranya terdengar seperti bercanda, tetapi ada sesuatu dalam cara ia mengatakannya yang membuat kata-kata itu terasa berbeda. Walau begitu, saya tetap mengabaikannya. Dalam hati saya berpikir bahwa mungkin itu hanya gurauan orang yang baru bangun tidur. Lagi pula, saya memang tidak punya pilihan lain. Besok pagi saya harus bekerja seperti biasa. Tanpa memikirkan ucapan Reza lebih jauh, saya pamit dan mulai melakukan perjalanan pulang seorang diri di tengah malam itu. Sebuah keputusan yang tanpa saya sadari akan membawa saya pada pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Perjalanan saya berlanjut tanpa kendala, berarti hingga akhirnya saya tiba di kawasan Bukit Soeharto. Meski sudah sering mendengar cerita tentang tempat ini, saya tetap tidak menyangka bahwa suasana malam di sana akan terasa sedemikian berbeda. Begitu memasuki area hutan raya tersebut, udara menjadi lebih dingin. Lampu jalan nyaris tidak ada. Hanya beberapa titik kecil yang muncul berjauhan, seperti tidak mampu menembus gelapnya malam. Jalanan yang panjang itu tampak sepi. Sesekali memang ada kendaraan lewat, tetapi hampir semuanya mobil besar, truk atau kendaraan angkutan yang melaju dengan kecepatan stabil tanpa menghiraukan sekeliling. Motor yang saya kendarai terasa begitu kecil dan rapuh ketika melintas di antara hutan yang gelap dan sepi seperti itu. Saya mencoba mempercepat laju motor, berharap bisa segera keluar dari kawasan tersebut sebelum rasa tidak nyaman berubah menjadi ketakutan. Namun, keberanian saya tidak bertahan lama. Tanpa alasan yang jelas, kecepatan motor saya mulai menurun. Awalnya saya mengira ada masalah pada mesin atau jalan yang menanjak. Tetapi perlahan-lahan saya merasakan sesuatu yang jauh lebih aneh. Motor terasa lebih berat, seperti ada beban tambahan di bagian belakang. Saat itu juga, perasaan saya mulai tidak enak. Udara malam yang dingin tiba-tiba disertai aroma melati yang samar, datang dari arah belakang. Wangi itu begitu jelas, tidak terbawa angin. Aromanya lembut, tetapi justru membuat suasana menjadi semakin mencekam. Jantung saya berdetak lebih cepat, namun saya berusaha tetap fokus mengendalikan motor. Saya menambah kecepatan, mencoba untuk menghilangkan pikiran buruk yang mulai muncul. Akan tetapi, semakin saya menarik gas, motor saya justru semakin lambat. Mesin terdengar normal, tetapi tenaganya seperti ditahan oleh sesuatu. Pada saat yang sama,
Sebuah mobil besar melintas dari arah berlawanan, menerangi jalan dengan sorotan lampunya. Di tengah rasa takut yang memuncak, saya memberanikan diri menoleh sedikit ke kaca spion. Pandangan saya langsung terpaku. Di sana, tepat di belakang saya, terlihat sosok perempuan berambut panjang, memakai pakaian putih yang kusut. Wajahnya tidak sepenuhnya terlihat, tetapi cukup jelas untuk membuat tubuh saya seketika gemetar. Pemandangan itu membuat tengkuk saya terasa seperti ditarik ke bawah oleh rasa dingin yang tidak alami. Refleks, saya membaca doa dalam hati berulang-ulang, berharap apapun yang sedang bersama saya itu segera pergi. Saya juga berharap ada kendaraan lain melintas, agar saya tidak merasa sendirian di tengah kegelapan hutan itu. Namun harapan saya untuk melihat kendaraan lain lewat tidak kunjung terwujud. Alih-alih semakin ramai, jalan justru terasa semakin sepi. Dan pada saat yang sama, motor saya tiba-tiba mati tanpa tanda-tanda sebelumnya. Lampu motor meredup, kemudian padam sepenuhnya, menyisakan suara hening yang terdengar lebih menakutkan daripada apapun. Saya terpaku beberapa detik, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi, tetapi tidak ada penjelasan yang masuk akal. Saya mencoba menyalakan motor berkali-kali. Kunci kontak saya putar berulang-ulang. Tombol starter saya tekan dengan tangan yang mulai gemetar. Tetapi motor tidak menunjukkan reaksi apapun. Tidak ada suara mesin, tidak ada getaran kecil. Bahkan tidak ada tanda bahwa motor masih memiliki tenaga. Cahaya satu-satunya datang dari senter ponsel saya. Itu pun hanya mampu menerangi sedikit area di sekitar kaki saya. Di sekeliling, hutan terlihat pekat dan penuh bayangan. Suara-suara binatang malam terdengar lebih jelas, seperti datang dari berbagai arah dalam waktu bersamaan. Ada suara serangga, suara angin menyapu daun, bahkan suara ranting patah yang samar. Semuanya seakan membentuk harmoni yang tidak menyenangkan. Rasanya seperti semua makhluk di dalam hutan sedang memperhatikan kehadiran saya. Di tengah suasana yang sunyi namun penuh tekanan itu, tiba-tiba terdengar suara perempuan dari arah belakang. Suaranya pelan, tetapi sangat jelas, seperti seseorang berdiri tepat di belakang telinga saya. "Boleh aku ikut?" Begitu mendengar kalimat itu, tubuh saya langsung kaku. Ada sesuatu dalam intonasinya, lirih namun menusuk, yang membuat pikiran saya langsung kacau. Jantung saya berdebar keras, dan seketika bulu kuduk saya berdiri. Saya tidak tahu siapa yang berbicara, dan saya tidak berani menoleh untuk memastikan. Dengan tangan yang semakin gemetar, saya kembali mencoba menyalakan motor, berharap kali ini mesin mau menyala. Namun tetap saja tidak berhasil. Motor itu benar-benar mati total. Karena tidak ada pilihan lain, saya akhirnya memutuskan untuk mendorong motor sambil terus berusaha menenangkan diri. Dalam hati saya terus mengulang-ulang doa, berharap apapun yang tadi berbicara sudah pergi dan tidak mengikuti saya lagi. Saya mencoba berpikir positif, berpikir bahwa mungkin saya hanya terlalu lelah, terlalu takut, atau mungkin telinga saya menipu. Tetapi semakin saya mencoba menenangkan diri, semakin kuat pula perasaan bahwa saya tidak sendirian di tempat itu. Setelah beberapa menit mendorong motor, saya mulai merasa sedikit lega. Suara perempuan tadi tidak terdengar lagi, dan suasana di belakang saya terasa lebih tenang, meskipun tetap menyisakan kegelapan yang sulit dipercaya. Setidaknya, keheningan itu memberi saya sedikit waktu untuk bernapas lebih lega.
Saya sudah berjalan cukup jauh dari titik motor pertama kali mogok, dan di dalam hati, saya berharap kondisi ini membaik. Saya kembali mencoba menyalakan motor. Tombol starter saya tekan berkali-kali. Kunci kontak saya putar dan tahan lebih lama, tetapi hasilnya tetap sama. Motor itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Suara starter pun tidak muncul. Pada titik itu, perasaan lelah, takut, dan frustrasi mulai bercampur menjadi satu. Rasa penasaran kemudian muncul. Saya merasa perlu memastikan apakah benar-benar tidak ada apapun di sekitar saya. Dengan hati-hati, saya mengangkat ponsel dan menyalakan senter, mengarahkannya ke pepohonan di sekitar jalan. Cahaya senter itu hanya mampu menembus jarak beberapa meter ke dalam hutan, tetapi cukup untuk membuat saya melihat sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Di antara pepohonan gelap itu, saya melihat sesuatu berwarna putih melayang pelan, bergerak dari satu pohon ke pohon lainnya. Sosok itu benar-benar memiliki wujud, bergerak dengan cepat namun tetap terlihat jelas oleh mata saya. Dan yang membuat napas saya tercekat adalah suara tawa lirih yang mengiringi gerakannya. Ketika cahaya senter saya menyapu bagian atas sebuah pohon besar, saya langsung terpaku. Di sana, duduk di salah satu dahannya yang tebal, ada sosok kuntilanak dengan pakaian putih kusut, rambut panjang terurai menutup sebagian wajahnya. Mata merahnya menyala seperti bara, menatap lurus ke arah saya. Tatapannya tidak bergerak sedikit pun, dan itu membuat tubuh saya terasa kehilangan tenaga. Dalam sekejap, seluruh keberanian yang saya kumpulkan sebelumnya hilang begitu saja. Suasana di sekitar berubah lebih berat, lebih sunyi, dan lebih menekan. Saya tidak bisa menggerakkan tubuh saya, tidak bisa berpikir jernih. Hanya satu hal yang bisa saya rasakan. Ketakutan yang begitu dalam hingga membuat kaki saya gemetar tanpa saya sadari. Namun entah dari mana datangnya dorongan itu, saya meraih botol air mineral yang terselip di kantong samping motor. Tangan saya gemetar, tetapi saya berusaha menahan rasa panik. Dengan suara yang hampir bergetar, saya mulai membaca doa, berusaha menenangkan diri sambil bicara pelan ke arah gelap yang terasa begitu dekat. Aku tidak tahu siapa kamu, tolong jangan ganggu dan jangan celakai aku. Aku hanya ingin pulang dengan selamat. Tolong jangan ikuti aku. Bisik saya lirih hampir tidak terdengar oleh diri sendiri. Setelah selesai membaca doa, saya menuangkan air mineral itu ke tanah di bawah pohon tempat sosok itu tadi terlihat. Saya tidak berani menengadah, tidak berani memastikan apakah ia masih berada di sana atau tidak. Saya hanya bisa berharap bahwa tindakan itu cukup untuk membuatnya pergi. Begitu air habis saya tuangkan, saya bergegas menuju motor. Dengan sisa keberanian yang ada, saya mencoba menyalakan mesin sekali lagi. Ajaibnya, motor yang sebelumnya mati total itu mendadak menyala tanpa hambatan sedikit pun. Bunyi mesinnya terdengar begitu jelas di tengah hening malam. Tidak ingin membuang waktu, saya langsung menarik gas sekuat mungkin, berharap bisa segera meninggalkan kawasan tersebut. Namun perjalanan itu jauh dari kata tenang. Meskipun motor sudah melaju cepat, saya bisa merasakan bahwa beban yang tadi membuat motor melambat masih belum sepenuhnya hilang. Motor terasa berat, seperti ada seseorang yang masih duduk di belakang. Dan mengingat apa yang saya lihat sebelumnya, saya tahu persis siapa seseorang itu. Dalam hati saya mencoba bercanda dengan diri sendiri.
mencari cara untuk meredakan ketegangan. Kalau yang ikut ini perempuan beneran, mungkin tidak apa-apa. Tapi ini, tidak ada humor yang mampu menenangkan saya saat itu. Setiap detik terasa panjang, setiap hembusan angin terasa seperti bisikan yang tidak ingin saya dengar. Sepanjang perjalanan, saya terus membaca doa dalam hati, mengulanginya tanpa henti. Mata saya sesekali melirik ke spion, tetapi saya selalu mengalihkan pandangan sebelum benar-benar melihat sesuatu yang tidak ingin saya lihat. Saya hanya berharap ada satu saja kendaraan yang lewat, apa saja, agar saya tidak merasa seperti melaju sendirian di antara gelapnya hutan yang seakan hidup. Di tengah perjalanan yang semakin membuat napas saya terasa sesak, saya berusaha mengumpulkan sisa keberanian untuk kembali berbicara kepada sesuatu yang saya sendiri tidak benar-benar mengerti keberadaannya. Dalam hati, saya memohon agar ia tidak lagi mengikuti saya, meyakinkan bahwa saya tidak berniat mengganggunya dan hanya ingin pulang dengan selamat. Tidak lama setelah permohonan itu terlintas dalam benak saya, sebuah suara perempuan kembali terdengar dari arah belakang. Suaranya lembut dan teratur, tetapi justru karena kelembutan itulah suara itu terasa jauh lebih menggetarkan. Ia meminta agar saya berhenti di sebuah pohon besar yang berada di depan. Permintaan itu terdengar begitu jelas. Kalimat itu membuat tubuh saya merinding. Meskipun demikian, saya tidak punya banyak pilihan. Saya hanya bisa mengikuti arah yang dimaksud, sementara tangan saya menggenggam stang motor dengan gemetar. Sekitar 3 menit kemudian, saya melihat sebuah pohon besar berdiri di pinggir jalan. Pohon itu tampak menonjol dibandingkan lainnya. Saya memberhentikan motor tepat di hadapannya. Begitu motor berhenti, suasana di sekitar mendadak terasa lebih sunyi dan dingin. Ketika saya melirik ke samping, saya melihat sosok perempuan itu sudah berada di sana. Ia muncul begitu saja tanpa suara. Ia tampak tersenyum dan memberi anggukan kecil, seperti menyampaikan ucapan terima kasih. Pada saat itu, seluruh keberanian saya lenyap begitu saja. Kaki saya gemetar hebat dan jantung saya berdebar sangat cepat. Jalanan di sekitar terasa semakin hening. Tanpa berani menoleh lagi, saya segera menyalakan motor dan menarik gas sekuat tenaga. Jalanan yang gelap terasa seperti berputar, namun saya tetap memacu motor sejauh mungkin. Dalam hati, saya hanya berharap tidak lagi merasakan beban yang tadi menahan laju motor. Dan benar saja, ketika saya mengintip ke spion dengan ketakutan yang masih tersisa, saya tidak melihat apapun. Tidak ada sosok putih, tidak ada rambut panjang yang mengikuti, tidak ada bayangan apapun. Untuk pertama kalinya malam itu, saya bisa merasakan bahwa sosok tersebut benar-benar sudah pergi. Akhirnya saya berhasil tiba di kos dengan selamat. Namun tubuh saya terasa panas dan kepala saya berputar. Saya menduga kondisi itu terjadi karena syok berat setelah melihat dan mengalami sesuatu pada malam itu. Sepanjang malam saya hanya bisa berbaring sambil mengingat kejadian-kejadian aneh yang terjadi di Bukit Soeharto. Dan sejak saat itu saya merasa tidak lagi nyaman bepergian sendirian menuju Samarinda. 6 bulan berlalu sejak kejadian itu. Saya kembali harus pergi ke Samarinda, tetapi kali ini saya tidak sendirian. Seorang teman bersedia menemani saya dalam perjalanan tersebut. Meskipun waktu itu masih sekitar pukul 8 malam,
waktu yang relatif ramai dengan kendaraan. Tetap saja rasa takut muncul setiap kali saya memikirkan bahwa kami akan melewati Bukit Soeharto. Ingatan tentang sosok perempuan yang pernah mengikuti saya masih melekat begitu kuat, membuat dada saya terasa sesak sejak awal perjalanan. Benar saja, walau kendaraan yang melintas masih cukup banyak, rasa was-was itu tidak juga hilang. Sepanjang jalan, saya duduk di boncengan, berusaha menenangkan diri sambil menyerap suara mesin dan hembusan angin malam. Teman saya yang mengendarai motor tampak santai, sementara saya sendiri mencoba untuk tidak terlalu memikirkan apa yang mungkin muncul dari balik pepohonan gelap di sepanjang jalan itu. Perjalanan berjalan cukup lancar, hingga sebuah kejadian kecil mengubah suasananya. Tanpa memberikan banyak penjelasan, teman saya tiba-tiba menghentikan motor di depan sebuah warung yang letaknya agak terpencil. Ia mengatakan bahwa ia ingin membeli minuman sebentar. Saya tetap duduk di atas motor sementara teman saya masuk ke warung itu sendirian. Ada sesuatu dari tempat tersebut yang sejak awal membuat saya enggan untuk mendekat. Perasaan itu sulit dijelaskan, seperti firasat samar yang muncul entah dari mana. Mungkin karena penerangannya yang hanya bergantung pada cahaya redup seperti obor, atau mungkin karena kesunyian yang tidak wajar di sekitar warung kecil itu. Dari tempat saya duduk, saya memperhatikan penjaga warung itu sekilas. Ia mengenakan sarung dan rambutnya disanggul rapi, tetapi ada sesuatu yang aneh dari caranya berdiri. Pandangannya kosong. Ia tidak fokus pada teman saya ataupun apapun yang ada di depannya. Raut wajahnya pucat. Semua itu membuat saya menahan napas, berusaha menyimpulkan apakah sosok itu manusia atau bukan. Meskipun perasaan tidak nyaman itu semakin kuat, saya memilih untuk tidak membicarakannya kepada teman saya saat itu juga. Bukit Soeharto masih panjang untuk dilewati, dan saya merasa bukan waktu yang tepat untuk menambah ketegangan. Yang penting bagi saya hanyalah keluar dari kawasan itu secepat mungkin tanpa memicu kecemasan tambahan. Setelah teman saya membeli minuman, kami kembali melanjutkan perjalanan. Motor kembali melaju melewati jalan yang gelap dan sepi. Namun baru beberapa meter dari warung itu, ada dorongan aneh dalam diri saya untuk menoleh ke belakang. Dan ketika saya menengok, saya langsung terpaku. Warung itu tidak ada lagi. Tempat yang sebelumnya berdiri sebuah warung kecil dengan cahaya redup kini hanya berupa area gelap kosong. Hanya ada pepohonan dan tanah tanpa bangunan apapun. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin penglihatan saya salah. Namun jarak kami belum jauh dan saya masih bisa melihat dengan pasti area tempat warung itu seharusnya berada. Bagaimana mungkin? Apa yang sebenarnya saya lihat bersama teman saya tadi? Apa yang barusan kami datangi? Pertanyaan itu muncul bertubi-tubi dalam kepala saya. Namun saya tetap diam. Punggung saya mulai terasa dingin. Saya menyadari bahwa keanehan yang terjadi malam itu bukan hanya perasaan saya semata. Ada sesuatu yang benar-benar berbeda di Bukit Soeharto pada malam hari. Saya tidak mengatakan apapun kepada teman saya. Saya merasa bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal itu. Setidaknya sampai kami benar-benar keluar dari area ini. Dalam hati, saya hanya berharap tidak ada kejadian lain yang mengikuti setelah ini. Singkat cerita, akhirnya kami berhasil keluar dari kawasan Bukit Soeharto. Begitu lampu-lampu kota mulai terlihat dan suasana jalan kembali ramai, barulah saya merasakan napas saya kembali stabil. Ketegangan yang sejak tadi menahan dada saya perlahan mereda.
Dan pada saat itulah, saya akhirnya menceritakan kepada teman saya mengenai apa yang saya lihat, termasuk keanehan yang terjadi di warung yang sempat kami datangi. Ternyata teman saya juga merasakan keganjilan yang sama. Ia mengatakan bahwa ketika hendak membeli minuman, penjaga warung itu tidak menjawab pertanyaannya sama sekali. Tatapannya kosong, tidak fokus, dan raut wajahnya tampak pucat. Keheningan perempuan itu membuat bulu kuduk teman saya berdiri, sehingga ia memutuskan untuk langsung memberikan sejumlah uang tanpa menunggu respons. Penjaga warung itu menerima uang tersebut, memberikan kembalian tanpa sepatah kata, lalu kembali diam seperti sebelumnya. Teman saya kemudian menaruh uang kembalian itu di kantong samping motor. Mendengar hal itu, secara spontan kami langsung memeriksa kantong samping motor untuk memastikan keberadaan uang tersebut. Namun keanehannya bertambah ketika kami mendapati bahwa tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada uang kembalian. Kami saling berpandangan, mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun banyak kemungkinan yang bisa ditebak, tidak ada satupun yang terasa benar-benar masuk akal. Pada akhirnya, saya menyimpulkan satu hal. Tidak ada alasan bagi saya untuk kembali melewati Bukit Soeharto pada malam hari. Bukan hanya karena gelap dan minim penerangan, tetapi juga karena tempat itu menyimpan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dan tidak seharusnya ditemui. Itulah pengalaman yang saya alami. Saya membagikannya bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai pengingat bahwa ada hal-hal di luar nalar yang kadang kita temui tanpa disengaja. Dan di balik semua ini, ada satu pesan yang bisa diambil. Jangan pernah meremehkan doa sebelum bepergian, meskipun sebagian orang menganggapnya sepele. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkan apapun yang tidak bermanfaat. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.